Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari ini Masya Allah kita berada pada tanggal 6 Ramadan 1407 ya. 7 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah masih kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita duduk bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi, Masya Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, waktu tidak begitu terasa bagi kita. Ini saja sudah 7 hari, Masya Allah. Paling sebentar lagi sudah tiba Lebaran. Ya, tidak terasa. Ya, kalau kita rasakan, Masya Allah. Ya, ini sudah saat ini kita habis kajian, habis kajian, perasaan cepat sekali waktu itu. Tiba-tiba buka, habis itu sholat taraweh, besok sahur lagi, terus begitu, cepat begitu. Nah, satu pertanyaan bagi kita semuanya, apa yang sudah kita lakukan pada 7 hari Ramadan ini? Kalau kita lebih menukik lagi, sudah berapa juz yang kita hafal atau baca? Ya. Ya, sudah berapa juz yang kita baca saat ini? Kalaupun masih sedikit, masih ada waktu. Menyesal bukan berarti harus diam, tapi menyesal harus berbuat. Ya. Jadi seandainya sampai saat ini mungkin ada yang masih 1 juz atau setengah juz, digenjot lagi sekarang. Yang mudah-mudahan insya Allah ya, apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang kisahnya kaum Samud. Siapa nabinya? Nabi Shalih alaihissalam. Masya Allah. Taib, Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Fajr kemarin sampai ayat 9. Baru Allah Ta'ala lanjutkan pada ayat 10, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Bahwasanya Allah Ta'ala bercerita tentang Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Dan di sini ya kita diperintahkan lihat, yaitu Fir'aun, dan Fir'aun yang memiliki pasak. Autad itu artinya pasak. Ya, kalau pasak yang kita tahu kan ada kemah yang talinya itu patok. Nah, ya, Fir'aun memiliki patok. Apa maksud yang dimaksud dengan Fir'aun memiliki patok atau pasak di sini adalah bahwasanya Fir'aun itu punya kekuatan, punya kekuasaan. Ya, wanzur ya Rasulana, ya, kaifa fa'ala rabbuka bi fir'aun. Lihatlah sekarang, Allah perintahkan juga sekarang. Lihat, alam taro, ini kelanjutannya. Tidakkah kalian melihat tentang kisahnya siapa? Yaitu kisahnya Ad, kisahnya Samud. Ya, baru setelah itu, ya, setelah kisahnya Samud, Allah bercerita tentang kisahnya Fir'aun. Ada apa dengan Fir'aun?
Fir'aun di sini adalah manusia yang begitu sangat-sangat keji, jahatnya luar biasa, ya, sampai bahkan yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup membiarkan hidup yang perempuan. Kenapa dilakukan hal ini? Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam tafsir bahwasanya para ulama terbagi, ya. Ada yang mengatakan ini disebabkan karena memang adanya mimpi Fir'aun akan dibunuh oleh anak-anak dari kalangan Bani Israel, ya. Atau dalam secara logika menurut beliau bahwasanya bagaimana para ulama mengatakan kenapa dibunuh yang laki dibiarkan hidup yang perempuan adalah dalam rangka untuk mampu menguasai daerah tersebut. Kenapa? Kalau lakinya mati semua yang tinggal hanya perempuan atau wanita saja, maka ini adalah istilahnya sebuah kemenangan, ya, bagi raja tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, ya, kita lihat bagaimana Fir'aun saat itu berkuasa, ya. Kalau kita kembali sebagaimana Fir'aun ini adalah sebuah nama, ya. Kalau kita istilahnya pemimpin kita namanya presiden, ya. Kalau dalam kerajaan namanya raja atau kaisar, ya. Kalau kita di zaman dulu namanya khalifah. Maka Fir'aun ini sama dengan seperti itu. Fir'aun ini adalah sebenarnya tahta, ya, siapa yang menjadi raja dikatakanlah Fir'aun. Maka pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang dimaksud dengan Fir'aun di sini adalah di masanya Nabi Musa alaihissalam. Di masanya Nabi Musa ini Fir'aun yang bernama, kalau kita lihat dalam sejarah, dinamakan Ramses kedua. Ya, mungkin pernah kita mendengar Ramses kedua. Inilah yang dikatakan yang hidup atau raja di masa Fir'aun, di masa Nabi Musa alaihi assalam. Ada yang mengatakan, arkeologi mengatakan bahwasanya ini kira-kira umurnya 1100, ya, bukan 1212 sebelum Masehi. 1212 sebelum Masehi. Berarti 1212 sebelum Masehi. Berarti sebelum Nabi SAW diutus. Ya, kalau kita tambah dengan sekarang berapa? Berapa? 3000, berarti sekarang kan 2021. Dia tambahin 1000 itu berarti 3000 ya, 3100-an lebih. Ya. Sekitar itu 3200-an. Berarti antara jarak zaman ini dengan zamannya Nabi Musa alaihi assalam. Maka Fir'aun merasa takut kejadian seperti ini, bahwasanya akan ada nanti yang membunuh dia. Makanya dibunuhlah anak-anak laki-laki, yang dibiarkan hidup adalah perempuan. Namun Allah Subhanahu wa taala ingat punya cara. Ya, akhirnya ternyata pembunuh aslinya justru dialah yang merawat, ya, dengan dirinya sendiri. Ya, dihanyutkan oleh ibunya. Ternyata masya Allah, jalur ceritanya kalau kita lihat ini bukan sinetron, ya, bukan di film Indosiar, ya, ini dialirkan ke sungai. Subhanallah, diambil sama siapa? Istrinya Fir'aun, Asia. Baru Asia istilahnya merengek, enggak, biarkan aja dia, biar menjadi qurratu ainin li. Jadi biarkan dia menjadi penyejuk hati bagiku. Kenapa? Karena dikatakan Asia tidak memiliki anak. Ini dianggap sebagai anak angkatnya. Fir'aun terenyuh, biasa laki-laki itu kalah dengan
Enggak, sokonya kayaknya. Ya, Fir'aun, masya Allah. Ya, ternyata saat itu kalah juga. Akhirnya dirawat dan ya sehingga besar dan akhirnya ternyata inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi musuhnya adalah Musa, ya, alaihi assalam. Maka jamaah rahimakumullah, maka Fir'aun saat itu, ya, artinya ini kan sampai artinya sangat luar biasa. Antum bisa bayangkan piramida, ya, batu-batu yang besar ditumpuk menjadi seperti limas seperti itu, ya. Ini bagaimana kejamnya Fir'aun, ya. Kemudian, ya, bahkan dalam Al-Quran mengabadikan Fir'aun sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tertinggi. Seakan-akan dia mengatakan oke lah, Musa punya Tuhan, Harun punya Tuhan, ini punya Tuhan, tapi akulah Tuhan yang paling tinggi. Syaitan pun tidak pernah berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini lebih parah. Syaitan tidak pernah, ya. Bahkan syaitan mengakui akan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagai Tuhan. Syaitan ketika disuruh sujud kepada Adam, apa yang dikatakan? Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api neraka, dari api. Engkau menciptakan dia dari tanah liat. Kok bisa kami disuruh sujud? Artinya apa? Khalaqa, engkau menciptakan. Ini keyakinan Fir'aun ada, keyakinan syaitan ada. Sedangkan si Fir'aun tetap bahwasanya akulah sebagai Tuhan. Maka jamaah rahimakumullah, kemudian mengakulah sebagai Tuhan. Lihat, namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan untuk Fir'aun. Akhirnya faqula lahu qaulan layyinan, sampai diutuslah Musa dan Harun, dikatakan bahwasanya nanti kalau kamu berhadapan dengan Fir'aun, berkatalah yang lemah lembut. Subhanallah, bayangkan, ya, bagaimana kasarnya dia, ya, bagaimana kejinya si Fir'aun. Tetap dalam dunia dakwah berlaku yang namanya lemah lembut, ya. Sampai sudah berdoa bahkan si, ya, Nabi Musa alaihissalam apa? Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai berdoa seperti itu. Untuk apa? Mengenyahkan, artinya meluluhkan hatinya Fir'aun. Tapi tetaplah hidayah itu milik Allah. Apa yang terjadi? Ternyata masih dalam kesombongannya Fir'aun. Maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Alladzina taghaw fil bilad, orang yang telah berbuat taghaw, berlebihan, fil bilad, ya, di daerah itu. Fa aktsaru fihal fasad, bahkan banyak sekali membuat kerusakan di mana-mana. Ya, akhirnya ya pokoknya intinya sepakat semuanya bahwasanya Fir'aun ketika melawan Nabi Musa, ya, terjadi bagaimana para penyihir diundang semuanya. Nabi Musa hanya punya tongkat, ya. Penyihir diundang, kemudian akhirnya dilemparkan semuanya, ada yang melempar tali dan sebagainya, berubah menjadi ular semuanya. Nabi Musa maka melemparkan sebagaimana firman Allah, fa'alqi, lempar juga tongkatmu, berubah menjadi ular. Yang akhirnya nanti pada ujungnya ini semua penyihir kalah dan sebagian bahkan itu beriman kepada Nabi Musa alaihi assalam. Ini tidak terima Fir'aun. Akhirnya apa? Pokoknya sudah jalan terakhirnya dibunuhlah akhirnya apa? Musa harus dibunuh dan para pengikutnya sudah dikejar sampai ke Laut Merah, kan terkenal itu ceritanya. Sampai di Laut Merah, ya sudah. Kalau sudah di Laut Merah mentok ini,
mau kemana lari? Ya, sebagaimana saya ingat sebuah syair yang Tariq bin Ziyad mengatakan ketika akan membuka Spanyol, sudah sampai Spanyol dibakar kapalnya. Ya, al-bahru wara'akum ya wal adu amamakum. Musuh di depan kalian, sedangkan laut berada di belakang kalian. Mau ngapain sekarang? Mau lari tidak bisa, mau tidak mau harus berhadapan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya, subhanallah, apa yang terjadi? Terbelahlah lautan. Ya, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel lewat, ya, lewat semuanya, sudah lewat, mau diangkat, maksudnya dilempar lagi tongkat itu supaya balik ke gitu. Tapi kata Allah jangan. Kenapa? Di sini ada sebuah cerita menarik, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Ya, Fir'aun dan para tentaranya di sini kan sudah mengatakan, Fir'aun bahwasanya ketika ini masih terbelah, Fir'aun mengatakan begini, tuh lihat, laut masih terbuka untukku, subhanallah. Padahal tentaranya sudah mengatakan apa? Ya, tentaranya si Fir'aun ini mengatakan apa? Biar kami duluan. Kamu ya istilah raja di belakang saja, biar kami yang duluan. Enggak. Dengan sombongnya dia mengatakan, enggak. Lihat loh, laut masih terbuka. Makanya Allah enggak ngasih Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya supaya laut tertutup. Dibiarkan, kasihnya lewat. Di tengah baru subhanallah. Ya, lihat ketika laut itu kembali, tenggelamlah si Fir'aun. Namun dalam tenggelamnya Fir'aun kan dikatakan sempat dia mengucapkan kata-kata, saya beriman dengan Tuhannya para Bani Israel dan Tuhannya Musa. Namun di sini para ulama mengatakan taubat seperti ini tidak diterima lagi. Kenapa? Karena nyawa sudah sampai kerongkongan, sudah percuma. Ya, artinya sudah tidak ada harapan lagi karena matinya sudah 9,999% baru taubat. Ini sudah artinya nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak berguna. Lihat bagaimana jasadnya Fir'aun, Masya Allah, sampai saat ini masih ada. Berapa umurnya berarti? Allah sudah mengatakan apa? Falyauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini kami selamatkan badanmu wahai Fir'aun. Litakuna ya liman khalfaka ayah, supaya menjadi bagi orang-orang yang nanti setelahnya ayah sebagai tanda. Ini salah satu kenapa jasadnya Fir'aun diselamatkan, supaya tidak ada keyakinan nanti kalau jasadnya Fir'aun hilang, woi Fir'aun menyatu sama Tuhan. Sengaja ditampilkan oleh Allah. Allah sudah abadikan dalam Al-Quran, jasadnya masih ada sampai saat ini. Supaya apa? Menjadi pelajaran bagi yang lain ya. Sehingga Masya Allah dalam firman di sinilah Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya Fir'aun akan tetap diazab sampai hari kiamat. Lihat jasadnya Fir'aun di mana? Di atas atau di dalam bumi? Di atas bumi, tidak di dalam bumi. Kata Allah bahwasanya Fir'aun akan selalu diazab sampai hari kiamat. Ini azab apa? Azab apa? Azab kubur. Jangan kira orang jasadnya di atas maka dia tidak mendapatkan azab kubur. Tidak. Orang yang mati meledak di atas, umpama di pesawat meledak, tidak dikubur, apakah tetap mendapatkan siksa kubur?
tetap mendapatkan siksa kubur jika dia berhak untuk mendapatkan siksa kubur. Bisakah Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatunya? Ini jamaah rahimakumullah, kita diingatkan lagi, alam tahu kaifa fa'ala rabbuka bi fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, lihatlah, ya, tidakkah kalian melihat bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Fir'aun yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki harta, hampir mohon maaf, yang memiliki segala-galanya saat itu dalam hal keduniaan, tapi tetap nyawanya pun ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita sedikit-sedikit, ya, kita lanjutkan lagi besok ayatnya, ya, yaitu di ayat ke-14 dan ke-15. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.